Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kakak akan membahas soal TPS SBMPTN yang seperti ini. Nah, udah pada tahu ya sebelumnya kalau soal pengetahuan kuantitatif nantinya ada yang versi bahasa Inggris. Jadi, soal ini kakak ambil dari soal asli SAT atau Scholastic Assessment Test. Jadi intinya kalau nanti waktu ujian adik-adik ketemu soal yang seperti ini versi bahasa Inggris, jangan panik, nggak meski kita harus tahu semua arti dari soal itu. Yang terpenting itu adalah adik-adik tahu beberapa kosakata matematika versi bahasa Inggris. Nah, kalau adik-adik tahu, jadi mempermudah untuk mengerjakan soal. Di akhir video nanti kakak akan ngasih banyak kosakata istilah-istilah matematika versi bahasa Inggris. Jadi video ini jangan di skip karena di akhir video nanti adik-adik bisa catat dan dihafal kosakata istilah matematika versi bahasa Inggris. Selamat menyaksikan. Oke, soal nomor 1. Jika Y sama dengan KX, di mana nilai K-nya itu konstan dan Y 24 saat X-nya 6, berapakah nilai Y saat X-nya itu 5? Nah, di sini bisa kita cari nilai K yang konstan ini dari pernyataan soal yang dimana diketahui soal itu Y sama dengan 24 dan X-nya itu 6. Maka Y sama dengan KX, langsung kita masukkan yang Y 24 X 6. Berarti 24 sama dengan K dikali 6, maka nilai K-nya itu adalah 4. Karena di soal dinyatakan bahwa K-nya itu konstan, nah dalam matematika arti konstan itu nilainya selalu tetap. Maka persamaan ini saat kita gunakan nilai Y dan X dengan nilai yang berbeda, K-nya itu akan selalu sama. Maka Y sama dengan KX, nah ganti nilai X-nya itu saat 5 dan K-nya 4. Maka nilai Y-nya menjadi 4 dikali 5. Berarti jawabannya Y sama dengan 20. Berarti jawabannya C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini dinyatakan bahwa jika 5 per X sama dengan 15 per X tambah 20, maka berapakah nilai dari X per 5? Berarti kita harus tahu dulu berapakah nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itu bisa kita dapati dari 5 per X sama dengan 15 per X tambah 20. Maka, buat dulu persamaannya itu, kemudian kita kali silang supaya bisa mencari nilai X-nya. Nah, sekarang 15 itu kita kali dengan X, maka itu akan menjadi 15X. Kemudian 5 kita kalikan terhadap X tambah 20. Nah, ini harus dikali satu persatu ya, baik 5 ke X maupun 5 ke 20. Maka hasilnya 5X tambah 100. Ini yang sama-sama X pindah ruaskan atau disamakan. Berarti 15X dikurang 5X sama dengan 100. Berarti 10X sama dengan 100, maka nilai X-nya adalah 10. Nah, nilai X-nya kan udah dapat. Langsung saja kita mencari X per 5. Berarti X per 5 sama dengan 10 bagi 5, berarti hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini diketahui suatu fungsi Gx AX kuadrat ditambah 24, di mana fungsi dari G itu nilai A-nya akan selalu tetap. Saat G4 itu sama dengan 8, nah 4 ini merupakan nilai X-nya ya. Saat X-nya 4, fungsi Gx-nya menjadi 8. Kemudian berapakah nilai saat fungsi Gx ini X-nya bernilai min 4. Nah, ini maksud arti dari soal ini. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, di soal dinyatakan bahwa suatu fungsinya itu adalah Gx sama dengan AX kuadrat ditambah 24. Karena di sini ada kata konstan, berarti nilai konstannya itu yang harus kita cari agar bisa kita gunakan fungsinya ini untuk mencari nilai X-nya saat min 4. Kemudian tinggal masukkan. Saat Gx-nya 4, itu nilainya 8. Ini ya, yang diketahui pada soal. Oke, langsung saja ganti Gx-nya menjadi 8. Kemudian A dikali, nah X-nya ini adalah 4. Nah, inilah X-nya tadi. Maka di sini menjadi 4 kuadrat ditambah 24. Maka 8 sama dengan 16A ditambah 24. Kemudian pindah ruas
yang plus 24-nya ke kiri, sehingga menjadi 8 kurang 24 sama dengan 16A, sehingga min 16 sama dengan 16A, berarti nilai A-nya itu adalah min 1. Nah, nilai A-nya ini bisa kita gunakan ke dalam fungsi AX kuadrat ditambah 24. Jadi, bentuk fungsinya itu nilai A-nya itu harus kita ganti menjadi min 1. Nah, karena di soal itu menanyakan G saat X-nya itu min 4, nah itu tuh berapa? Langsung saja kita ganti. Jadi fungsi yang mula-mulanya itu AX kuadrat ditambah 24, itu akan berubah menjadi min X kuadrat ditambah 24. Karena A-nya itu tadi sudah kita dapati min 1, sehingga dia menjadi min X kuadrat. Langsung saja masukkan nilai X-nya saat min 4. Berarti min X kuadrat tambah 24, masukkan X-nya saat min 4, berarti bentuknya seperti ini, min dalam kurung min 4 kuadrat. Nah, X-nya itulah yang tadi, min 4 tadi ya, kita ganti. Kita masukkan, substitusikan. Berarti di sini min 16. Kenapa min 16? Karena min 4 dikuadratkan itu 16, kemudian dikali dengan negatif itu akan menjadi min 16. Min 16 ditambah 24 hasilnya adalah 8. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4. Nah, ini tentang sudut ya, kedudukan sudut. Pada gambar ini ada garis L dan M, ini saling sejajar atau sama ya. Di sini ada kata paralel. Kemudian ada lagi yang sama garis sejajarnya itu adalah S dan T. Nah, garis S dan T ini memotong garis dari M dan L. Kemudian pada soal diketahui bahwa sudut satunya itu nilainya adalah 35 derajat. Berapakah sudut yang keduanya? Nah, ini inti dari tentang sudut-sudut seperti ini kita harus hafal bagaimana kedudukan sudut itu. Apakah dia nilainya sama? Apakah dia harus dikurangkan dengan 180 terlebih dahulu? Nah, sekarang coba perhatikan. Sudut satu ini, nah itu sudut yang merupakan saling bertolak belakang dengan sudut yang ada di samping dari nomor 2 yang ditanyakan. Jadi, karena dia saling bertolak belakang, maka nilai sudutnya akan sama. Jadi, sama-sama 35 derajat. Karena di sini sudah diketahui bahwa sudut di samping sudut 2 yang ditanyakan itu adalah 35 derajat, maka kita bisa tahu sudut 2 dengan cara mengurangkan. Karena ini merupakan sudut berpelurus dikurang dengan 180. Ingat, sudut berpelurus itu totalnya harus 180. Karena di sini sudah ada 35, berarti berapakah lagi sudut keduanya? Nah, dengan cara mengurangkan 180 dikurang 35. Atau sudut 2 ditambah 35 itu totalnya 180. Maka sudut 2 sama dengan 180 dikurang 35. Jadi sudut 2-nya itu nilainya adalah 145 derajat. Berarti jawabannya E. Jadi soal ini sebenarnya sudah kakak jelaskan di video sebelumnya. Kalau mau lebih dalam lagi mempelajari tentang sudut-sudut ini, nanti kakak taruh linknya di description box. Oke, soal nomor 5. Di sini diketahui bahwa jika I-nya itu akar dari min 1, berapakah jumlah dari 7 ditambah 3I ditambah min 8 tambah 9I. Jadi soal seperti ini sebenarnya gampang ya. Tapi gara-gara ada pernyataan I sama dengan akar min 1, itu jangan membuat kita bingung. Kita tinggal menjumlahkan 7 ditambah 3I ditambah min 8 tambah 9I kayak menjumlahkan biasanya. Nah, sebenarnya akar yang di dalamnya itu ada negatif itu sebenarnya imajiner ya, atau nilainya tuh nggak kita tahu berapa. Jadi langsung aja kita jawab. 7 ditambah 3I ditambah min 8 tambah 9I, langsung saja yang sama-sama I kita jumlahkan, yang bentuk konstanta sama konstanta. Berarti 7 dikurang 8 berarti min 1, 3I ditambah 9I adalah 12I. Berarti jawabannya yang A. Sebenarnya soal ini gampang gara-gara ada pernyataan I sama dengan akar min 1, jangan bingung, jangan buyar, oke?
Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini dinyatakan bahwa berapakah banyak angka di antara 100 menuju 300 yang habis dibagi dengan kelipatan 5 dan 6. Nah, multiples di sini itu artinya adalah kelipatan ya. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, di soal dinyatakan bahwa angkanya itu harus berkisar dari 100 sampai 300. Nah, ini ya perlu digarisbawahi. Tapi angka-angka itu harus habis dengan kelipatan 5 dan 6. Berarti kita harus tahu juga kelipatan 5 dan 6 itu berapa. Masih ingat kelipatan 5 dan 6 itu berapa? Oke, kelipatan 5 dan 6 itu adalah 30. Ini pelajaran SD ya tentang kelipatan. Oke. Nah, sekarang tinggal mencari angkanya itu berapa saja yang harus habis dibagi 30. Oke. 100 lebih yang habis dibagi dengan 30 itu berapa? Oke, bisa kita sebutkan angkanya ya. Itu ada 120, 150, sampai 300. Kenapa sih Kak nggak harus mulainya dari 101? Nah, kenapa tidak Kakak buat di sini 101? Karena 101 itu tidak bisa dibagi 30. 100 lebih yang awalnya itu bisa dibagi dengan 30 itu adalah 120. Selanjutnya berapa? 150 sampai 300. Oke, jadi ingat inti-inti bagaimana cara kita menentukan angka-angkanya. Lalu bagaimana cara kita menentukan banyak angkanya Kak? Oke, cara menentukan banyak angkanya itu kita bisa menggunakan rumus baris aritmatika. Ingat, baris aritmatika itu kita harus tahu dulu suku pertamanya, bedanya itu berapa, sehingga kita bisa mencari UN-nya ya kan. Nah, sekarang di sini UN-nya itu adalah 300 ini, atau angka terakhirnya itu adalah 300. Nah, sedangkan 120-nya ini merupakan suku pertamanya, dan dari 120 ke 150 ini merupakan bedanya. Dan kita bisa menggunakan rumus umum baris aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal kita substitusikan saja. Nah, UN-nya di sini adalah 300. A-nya adalah 120. N itu kenapa tetap? Karena itu yang mau kita cari. Angkanya itu ada berapa sih? Kok bisa nyampe ke 300? Kelipatan 5 dan 6-nya yang habis dibagi itu. Kemudian B-nya itu adalah 30. Berarti N-nya ini dikurang 1 itu harus kita kali 1 per 1 ke 30 ya. Berarti 300 sama dengan 120 ditambah N dikali 30, 30N. Min 1 dikali 30 adalah min 30. Kemudian pindah ruaskan 120-nya. Atau langsung kurangkan dulu ya. 120 kurang 30 boleh juga. Berarti 300 sama dengan 90. 120 kurang 30 itu 90 ditambah 30N. Kemudian pindah ruaskan 90-nya sehingga menjadi 210 sama dengan 30N. Berarti N-nya itu berapa? 210 dibagi 30 berarti N-nya adalah 7. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A ya. Berarti angka dari 100 menuju 300 yang habis dibagi dengan kelipatan 5 dan 6 itu adalah ada 7 angka. Oke, sebenarnya kalau adik-adik mau belajar lebih dalam lagi tentang baris dan deret aritmatika, itu bisa lihat YouTube kakak sebelumnya, atau nanti kakak kasih link di description box tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, ini ada latihan yang bisa adik-adik coba di rumah, silakan dijawab. Kemudian jawabannya jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Misalkan kalau adik-adik pengen kakak membahas lagi soal pengetahuan kuantitatif versi bahasa Inggris seperti ini, bisa juga di komen di kolom komentar. Nanti kakak buatin soal versi bahasa Inggris ini part 2-nya. Kemudian kalau misalkan mau bahas soal-soal yang lainnya juga boleh, silahkan di komen di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, buat adik-adik yang mengikuti UTBK nanti, semoga sukses mengerjakan soal-soal UTBK-nya, sehingga bisa diterima perguruan tinggi yang diinginkan. Semoga sukses!